Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal mu'minunal muttaqun kama haitsu qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam fahuwa yawmut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'lim fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuhu wa tubu ilallahi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini selain mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dengan bahagia di pagi yang mulia ini, bertemu dengan bersama orang-orang yang kita cintai. Kemudian salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Kita haturkan doa pada pagi hari ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kami dan Anda sekalian. Semoga puasa kita, sholat kita,
bacaan Quran kita, sedekah kita, dan amal-amal kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tercatat di catatan amalan kebaikan kita dan menjadi pemberat amalan kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi hari ini kaum muslimin berkumpul bersama, bertakbir, bertahmid, bertahlil, bergembira, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain untuk menyambut hari kemenangan. Kemenangan karena kita berhasil melewati 30 hari dalam melawan hawa nafsu kita, semata-mata hanya karena mengharapkan pahala, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, kaum muslimin pada hari ini juga senantiasa mengharap, berdoa, dan menginginkan puncaknya kemenangan, yaitu apa? Yaitu kelak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa tabungan pahala puasanya dan pahala amal ibadahnya yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi seorang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah ungkapan yang sangat cocok dengan apa yang sedang dialami oleh kaum muslimin pada pagi hari ini. Kita telah berpisah dengan satu bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah mengajarkan kita banyak hal, telah mengajarkan kita bagaimana cara mengenal Allah, telah mengajarkan kita untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan kita untuk senantiasa berharap kepadanya kapanpun dan dimanapun kita berada. Hari ini kaum muslimin telah resmi menjadi alumni. Alumni apa? Alumni Madrasah Ramadan. Kita telah menjalankan puasa selama 30 hari. Di dalamnya kita ditempa, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi pribadi muslim yang terbaik, pribadi muslim yang bisa beribadah dan bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang terbaik. Kemudian setelah kita berpisah dari Ramadan ini, kita telah menjadi alumni Madrasah Ramadan ini, maka ternyata kita masih punya satu tugas penting, satu tugas besar yang harus kita lakukan. Apa itu? Yaitu istiqomah. Jangan sampai kita mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya seburuk-buruk kaum adalah kaum yang hanya mengingat Allah ketika di bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang ulama soleh terdahulu bernama Bishr Al-Hafi, Syekh Bishr Al-Hafi. Beliau berkata, bi'sal qawm la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Innas soliha yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya di bulan Ramadan saja. Dan ingatlah, sesungguhnya orang soleh yang sejati adalah yang senantiasa bersungguh-sungguh
beribadah kepada Allah sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketika bulan Ramadan, kita mengetahui sendiri masjid-masjid kita ramai dengan berbagai kegiatan. Ramai dari sisi banyaknya jamaah yang melaksanakan sholat di dalamnya. Ramai karena berbagai kegiatan masjid yang dilakukan di dalamnya. Ada iftar bersama, kajian, kultum, tadarusan, bahkan ada TPA. Masjid ramai dengan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Namun sudah kita ketahui, ketika bulan Ramadan pergi, maka itu semua juga ikut hilang. Kenapa? Kenapa semua hal terbaik tersebut bisa hilang dari masjid-masjid kita ketika bulan Ramadan telah pergi? Apa sih penyebabnya? Kenapa bisa kembali lalai setelah kita merasa betapa nikmatnya beribadah dengan baik kepada Allah di bulan Ramadan? Ternyata jawabannya itu tadi. Ada satu jawaban, yaitu karena kita sebagai alumni bulan Ramadan lupa dengan satu tugas besar yang harus kita lakukan setelah lulus menjadi alumni Madrasah Ramadan, yaitu istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah nasihat dari seorang syekh besar bernama Muhammad Husain Al-Misri tentang amaliyah, amal ibadah yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Di dalam kitabnya di bab terakhir penghujung kitab, beliau mengawali nasihatnya ini dengan menceritakan suatu kisah ketika Rasulullah SAW, orang yang paling kita cintai, wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat semuanya begitu sedih, teramat sedih. Bahkan ada beberapa sahabat sampai berputus asa. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun berdiri dan menyampaikan, Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai umat manusia, apabila kalian menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Dan apabila kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka itu juga sebagaimana di bulan Ramadan ini. Barang siapa yang menyembah bulan Ramadan, maka sesungguhnya bulan Ramadan telah pergi. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup dan senantiasa membersamai kita, menyambut jikalau kita mau berdoa kepadanya. Apakah kita diperintahkan untuk bertakwa sebatas bulan Ramadan? Sesungguhnya tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu al-yakin? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, al-yakin di sini adalah kematian. Maka kita itu beribadah kepada Allah bukan hanya sebatas waktu tertentu, bukan hanya sebatas bulan tertentu, tapi memang kita waktu istirahat kita hanyalah satu, yaitu kematian. Yaitu ketika kita telah menginjakkan kaki ke alam akhirat, maka itulah waktu istirahat kita dari beribadah. Sebelum kematian datang kepada kita, maka kita harus senantiasa memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin,
jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang soleh pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab ataukah bulan Sya'ban? Lalu apa yang dijawab orang soleh ini? Dia bukan memilih salah satu dari dua bulan tersebut, tetapi dia mengatakan, jadilah kamu pribadi Rabbani yang beribadah sepanjang masa. Ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Ia menjawab, jadilah kamu pribadi Rabbani yang beribadah sepanjang masa. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, di antara tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, ternyata bisa kita lihat dari setelah bulan Ramadan itu berlalu. Para ulama menjelaskan, yaitu Muhammad Husain Al-Misri, ia menjelaskan paling tidak ada 3 indikasi, 3 tanda bahwasanya amalan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hati kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bisa mengingat Allah, mudah melakukan kebaikan dan mudah menjauhi perbuatan dosa. Yang kedua adalah kita setelah bulan Ramadan berlalu, dosa-dosa yang kita telah bertobat di bulan Ramadan berhasil kita jauhi ketika di bulan-bulan lainnya, tidak kita ulangi. Maka itu juga termasuk indikasi kalau amalan kita di bulan Ramadan diterima. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa menjaga, senantiasa mengerjakan ketaatan yang dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu istiqomah. Jadi apabila kita setelah bulan Ramadan hati kita tetap dekat dengan Allah, mudah melakukan kebaikan, sulit melakukan kejahatan, kemudian kita masih tetap berhasil tidak melakukan, tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita bertaubat darinya di bulan Ramadan, dan tetap istiqomah menjalankan ibadah yang sudah kita buat di bulan Ramadan, bahkan meningkatkannya, maka insya Allah itulah indikasi tanda bahwa amalan kita di bulan Ramadan diterima dan kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang ibadah Ramadan kita itu terbukti sukses, dan kita itu merupakan bukti kita merupakan alumni madrasah Ramadan yang berhasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita tutup khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' annal bala wal gola wal waba wal fahsya wal munkar wal bag wasuyufal mukhtalifah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khosoh wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa khusyu'ana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.